Halo Ustadz. Halo Ustadz. Ya. Ya, bisa diulangi tadi terputus koneksinya. Ya. Bang Rafli vokal setelah tidak jadi komisaris di Pelindo 1. Nah, ini pertanyaan yang ngeri sedap. Saya senang Ustadz tanya ini kan, kapan lagi Ustadz Abdul Somad yang tanya. Gini Tat, paling gampang menjawabnya itu dengan kronologis, ya kan? Nah, kalau kronologis ini kan kita bicara bukan lagi argumentasi tapi fakta. Saya itu Tat, diberhentikan katakanlah sebagai komisaris utama di Pelindo 1 itu tanggal 20 April, Tat. Tanggal 20 April. YouTube saya pertama kali tayang itu tanggal 22 Maret, Tat. Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu, saya sudah mengkritik tuh soal staf khusus yang melakukan konflik of interest, ya kan? Soal ruang guru yang terlibat dalam proyek 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek tuh. Kan di YouTube kan semua record Tat. Tat ya. Jadi di situ terlihat betul, dan bahkan jauh sebelum itu Tat, saya sudah mulai mengkritik pemerintah itu sejak 2017. Saya pernah menulis di Harian Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu ibarat mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama politik. Luar biasa politiknya. Hanya 1 tahun KMP bubar, Koalisi Merah Putih, yang dipimpin Prabowo CS. Lalu kemudian semua partai mendukung dia, sehingga dia mayoritas, yang awalnya minoritas. Pembangunan ekonomi, jalan dan lain sebagainya, jembatan, pelabuhan, luar biasa. Maka saya katakan di 2 mata kuliah ini, Presiden mendapatkan nilai A karena ada passionnya, ya, passionable. Tetapi di mata kuliah ketiga, penegakan hukum, law enforcement, nah memble. Karena begini, kalau kita mau jujur, Ustadz sudah merasa negara ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, belum kan? Korupsi masih banyak, korupsi masih banyak di mana-mana. Nah ini yang sebenarnya saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, negara ini kan tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan, dan itu terrecord dalam buku saya. Saya menulis buku, termasuk juga ada beberapa isu yang saya kritik kebijakan pemerintah. Pertama, saya tidak setuju Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan saya pro HTI, saya nothing to do dengan organisasi apapun, tapi saya membela undang-undang dasar kita, bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, ya harus dengan due process of law, harus dengan proses hukum. Nggak boleh main bubar-bubar begitu saja. Makanya saya tentang Perpu Ormas. Saya juga tentang presidential threshold yang menyebabkan oligarki politik, ya, kartel politik, saya bilang, memborong semua partai politik dan hanya menyisakan 1 penantang saja, yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik. Ada cebong, ada kampret, ya kan, sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu. Nah, saya tahu 2 isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi, karena 1, Perpu Ormas jaminan untuk membubarkan kelompok HTI misalnya, katakanlah. Yang kedua adalah presidensial threshold, ada jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi pilpres karena akan head to head. Nah, frankly speaking seperti ini, ya kan? Ustadz bayangkan seorang komisaris utama BUMN ngomong begini, kira-kira bakal lama nggak dia? Kira-kira bakal lama nggak? Jadi kalau saya diberhentikan, ya saya kira wajar saja, Tat. Dan jangan lupa juga, Tat, Erick Thohir kan ketua tim sukses Pilpres kemarin, ya kan? Jadi tidak heran lah kalau kemudian yang diakomodir orang-orang yang dalam tanda kutip berkeringat, kan begitu. Bukan orang yang mengkritik. Jadi saya legowo. Tapi hak bersuara, ya kan? Itu jangan dikebiri. Makanya dengan channel YouTube ini saya merasa memiliki kebebasan, memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pencerdasan bangsa, kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen, ya kan? Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan
bantah karena sakit hati, ya tidak relevan itu, ya kan? Karena saya katakan saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN, dan saya menghasilkan 3 buku, Tat. 1, BUMN dalam perspektif hukum tata negara, 2, menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme, dan ketiga, hukum BUMN. Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu, Tat. Amin. Amin. Apa harapan Bang Rafli ke depan? Oke. Harapan saya, Tat, negeri ini lebih baik. Negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Benar, Tat, ya? Kata-katanya begitu ya. Negeri yang gemah rifah loh jinawi. Negeri yang di mana rakyatnya makmur sesuai dengan pesan konstitusi, bahwa negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut juga melaksanakan atau berpartisipasi dalam ketertiban atau perdamaian dunia. Nah, karena itulah kemudian kepemimpinan menjadi aspek yang penting, Tat. Makanya di YouTube saya kan saya katakan syarat pemimpin 2024, 1, cari yang bernyali memberantas korupsi. 2, yang bernyali merekrut orang-orang terbaik. Nah, saya mungkin agak spekulatif, Tat. Saya mengatakan begini, jenis manusianya itu ada 3. 1, orang yang katakanlah tidak pandai dan tidak berintegritas. Yang kedua, pandai dan tidak berintegritas. Yang ketiga adalah pandai dan berintegritas. Kemudian tidak pandai dan tidak berintegritas. Kan kira-kira begitu 4 jenis. Nah, kira-kira pemimpin kita mau merekrut yang mana? Harusnya kan yang merekrut yang pandai dan yang berintegritas. Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang saya merasa yang direkrut itu tidak pandai dan tidak tidak berintegritas walaupun pandai. Jadi yang terjadi adalah orang-orang di seputar lingkar kekuasaan itu bukan orang-orang yang ingin membuat negara ini baik, tapi yang ingin katakanlah mencuri atau mencari rantai kekuasaan. Nah, jangan heran, Tat, ya, ketika orang berkuasa tambah kaya raya dia karena dia dagang kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin suarakan, Tat. Jadi mudah-mudahan yang menjabat itu orang-orang yang tadi memang bernyali memberantas korupsi, merekrut orang yang terbaik, lalu kemudian tidak anti kritik, begitu, Tat. Gitu. Memenuhi janjinya yang keempat. Saya ini, Bang Rafli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di-cancel. Visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang. Di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Rafli Harun, itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Oh, kenapa, Tat? Kenapa makin hitam? Karena mungkin saya akan dikelompokkan dalam orang yang melawan. Waduh. Saya ini ngomong apa adanya. Bagaimana saya tidak menganggap Bang Rafli sebagai jamaah lovers saya dan tidak pula sebagai haters. Saya menempatkan Dr. Rafli Harun seorang pakar tata negara yang pernah punya jabatan, orang yang bebas, independen. Sebagai seorang Dr. Rafli Harun, apa yang mesti saya lakukan? Tat, waduh, saya nggak sopan nih, masa saya menasihati Ustadz Somad? Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan aja. Maka dari awal saya tidak panggil Bapak, saya panggil Abang. Oke. Nah, jadi kalau tua memang tua saya, Sobat Era sekalian. Saya 50 tahun ini. Sebenarnya saya minta itu, Tat, di testimoni. Tapi sayang kita nggak kenal waktu itu. Saya sempat kirim ke Ustadz, minta kalau bisa memberikan testimoni walaupun tidak kenal, ya kan. Tapi mudah-mudahan sekarang kita berkenalan lebih baik. Jadi begini, Tat. Saya ingin refleksi diri saya sendiri, Tat.
refleksi diri saya sendiri adalah, bagi saya jabatan itu amanah saja. Kita tidak takut menjabat, tapi tidak takut juga kehilangan jabatan. Satu. Dan tidak pun punya ambisi juga untuk menjabat. Jadi kita hidup secara bebas saja. Orang setuju syukur, tidak setuju tidak apa-apa juga. Toh akhirnya kalau kita bersikap rasional, dilandasi hati yang baik, yang bersih, orang kan akhirnya paham juga bahwa kita mengatakan sesuatu itu apa adanya. Sebenarnya saya sering mendengarkan juga, jadi ada seorang pejabat yang dulu saya pernah di sana mengatakan, aduh, Refli itu suka ngeritik. Tapi yang dia bilang itu benar. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan benar itu ditolak di depan, tapi di belakang dijadikan bahan perenungan. jadi jangan mundur, Tat, ya. Jadi sampaikan saja sebaik-baiknya. Cuma untuk pemerintah juga. Saya ada pidato di Universitas Flores. Saya katakan begini. Tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Tugas pemerintah, tugas penguasa. Jadi yang dilindungi itu baik mereka yang setuju, yang tidak setuju, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi tidak boleh negara memilah-milah. Wah, ini Ustadz Abdul Somad tidak pro saya, maka visanya kita halangi saja. Nggak boleh. Semua harus dilindungi, karena itulah fungsi negara. Itulah raison d'être kita punya negara, bernegara, kan begitu. Kita ingin dilindungi, ingin disejahterakan, ingin dicerdaskan. Dan pemerintah tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat lainnya untuk mengadu domba kelompok masyarakat lainnya. Jadi kita yang tidak setuju ini dihantam dengan para buzzer dan fans club, dan di mana buzzer itu misalnya digerakkan oleh negara. Waduh, kalau begitu negara itu betul-betul dia khianat, ingkar janji. Jadi kalau ada orang yang kritis, yang berbeda pendapat, ya dengarkan saja. Kalau saya katakan, kalau pendapat dia benar, menjadi bahan renungan, bahan introspeksi. Tapi kalau pendapat dia keliru, kan menjadi justru menambah legitimasi. Artinya pemerintah itu makin kuat dia, karena berapapun orang yang mengkritiknya ternyata tumbang semua yang mengkritik itu. Tumbang dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya kritik itu benar, Pak, lalu kemudian kritik itu kemudian katakanlah dihantam balik, diserang balik, maka negara menurut saya akan menuju jurang kehancurannya. Tidak ada negara yang hidup dalam otoritarianisme bisa bertahan selama-lamanya. Orde lama tumbang, orde baru tumbang. Bang Rapli Harun, doktor pakar tata negara dari Notre Dame University. Tapi dari pembicaraan tadi saya tangkap bicara tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bicara tentang menerima jabatan adalah amanah, tidak mengejar jabatan dan lain sebagainya. Dekat kepada pemahaman agama. Bagaimana Bang Rapli belajar agama Islam dulu? Ampun dah. Tat, saya sekolah di UGM, S1-nya. Kemudian S2 saya ambil UI. Lalu kemudian saya dapat Fulbright dan belajar di Notre Dame. Itu Universitas Katolik. Tapi kan saya belajar International Human Rights Law. Kemudian S3-nya saya ambil di Padang. Jadi biar banyak alma mater kan, saya ada 4 alma maternya. Jadi sengaja dibegitukan. Karena ada teman saya Profesor Saldi Isra di sana. Nah, tapi saya ini kan sebenarnya kan punya tradisi rumah di Palembang dekat musola, Tat. Jadi waktu saya SD suka sekali saya dengar-dengar ceramah kiai-kiai kampung gitu kan, seminggu sekali atau ceramah-ceramah bulan Ramadan begitu. Jadi ya paling tidak modal dengan ceramah kiai kampung. Tapi ya intinya kan hal-hal seperti itu kan rasional saja, Tat, ya kan? Rasionalitas. Kalau kita mengejar jabatan, wah gampang sekali, Tat. Kan saya diam aja ketika jadi komisaris utama, diam, bela terus pemerintah, pasti naik jabatannya, benar enggak? Ya kan? Karena yang paling gampang adalah kalau kita menunggang arus.
Tapi kalau kita melawan arus berat dimanapun, ya kan? Nah, saya tadinya berharap pada pemerintahan Jokowi ini, frankly speaking, tahun 2014 ketika berhadapan dengan Prabowo, kita tahu bahwa track record Prabowo seperti apa, track record Jokowi seperti apa, berharap bahwa Jokowi akan membawa bangsa kita ke dalam tadi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi rupanya masih banyak halangannya, ya. Saya kira bukan karena ketidakmampuan Presiden Jokowi saja, tapi halangannya begitu besar, ya kan? Sehingga perlu effort yang lebih besar lagi. Nah, tugas kita mengingatkan, ya kan, bahwa ada tugas besar di depan, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau belum apa-apa, diadukan ke polisi, ya kan, pencemaran nama baik, menyebarkan fitnah, berita bohong dan lain sebagainya. Lama-lama nggak ada lagi orang kritis di Republik ini. Karena siapapun yang kritis dengan kekuasaan, maka akan berhadapan dengan mata hukum, ya, pisau hukum. Wah, berat. Jadi yang ada adalah orang yang membenarkan semua tindakan pemerintah, walaupun tindakan itu salah dan keliru. Ya, begitu, tak? Luar biasa, Bang Rafli. Saya berharap Bang Rafli terus berkarya mencerdaskan melalui konten-konten di media sosial. Ya, supaya masyarakat ini punya pilihan, jangan hanya searah saja. Kalau ada orang yang khawatir melawan arus itu berat, saya kira Bang Rafli kuat melawan arus. Karena wong Kito Galo makanannya kapal selam. Iya, yang kita makan tuh kroket, kroket, bukan roket ya. Orang kadang-kadang bilangnya roket, kroket, kapal selam. Nah, insya Allah lah ya. Tapi mudah-mudahan negara kita baik-baik saja. Aparat keamanan rasional, ya, menteri rasional, presiden rasional, fans club rasional. Apakah boleh menjadi fans clubnya presiden? Boleh. Yang tidak boleh adalah negara mengeluarkan biaya untuk bazar, itu nggak boleh. Tapi kalau fans club boleh aja. Jadi pro dan kontra kan biasa, tapi ya saya kira kita tidak boleh dipaksa untuk semua sependapat, tidak boleh juga dipaksa untuk berbeda pendapat. Kalau pemerintah benar, ya kita bilang benar. Seperti saya katakan awal-awal pembangunan ekonomi bagus, tapi terakhirnya memang agak kacau kan. Lalu kemudian konsolidasi politik bagus, ya semua partai menyokong presiden. Tapi law enforcement, saya mengatakan tidak hanya masa pemerintahan Jokowi, masa SBY juga kurang baik, masa Megawati, Gus Dur juga kurang baik, masa Pak Harto apalagi. Indikatornya sederhana, Ustadz. Indikatornya adalah misalnya salah satunya adalah persepsi CPI, jadi Corruption Perception Index saja. Di situ Indonesia itu masih angkanya kalau tidak salah 39, Ustadz. Kalau 39 itu termasuk negara-negara korup, karena skalanya adalah 0 sampai 25 sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 itu sangat bersih. Tidak mungkin juga ada 100, berarti 100 itu zero korupsinya. Nah, kita tergolong negara-negara yang masih korup. Negara-negara yang dianggap bersih itu justru negara-negara yang bukan muslim. Misalnya Selandia Baru atau negara-negara Skandinavia. Bahkan ada penelitian yang mengatakan Selandia Baru, Norwegia, Finlandia atau Norwegia di Skandinavia itu adalah negara yang Islami. Coba bayangkan. Negara Islami itu justru bukan negara yang penganut mayoritasnya Islam. Kan memprihatinkan kan. Kalau begitu kan siapa yang kita minta untuk memperbaiki kondisi ini? Kan pemimpin kan. Terutama pemimpin negara. Barulah pemimpin-pemimpin rakyat atau pemimpin-pemimpin informal seperti Ustadz kan begitu. Pokoknya saya nanti dorong terus Ustadz untuk berbuat banyak bagi negeri ini. Amin. Amin. Tab, itu kok ada tiba-tiba ada bilang-bilang ayah nemun apa itu? Ayah nemun. Saya presentasi buku, bedah buku di Islamic Book Fair. Di? Islamic Book Fair. Iya, Islamic Book Fair. Oh, di Jakarta. Ya, setelah presentasi, ada orang mau menyerahkan buku ke saya, mau foto. Itulah YouTubers, Instagram,
Ayah namun. Ayah namun. Lalu foto. Hanya itu saja, Bang. Nggak Hanya pernah itu lagi saja. nggak pernah komunikasi setelah ini. Ya tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan nggak apa-apa juga.